Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Maulana Pangestu, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk mata kuliah Etika Hukum dan Profesi pada pertemuan 1 sampai 16. Baik, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengenalan etika hukum dan profesi. Apa sih itu etika hukum dan profesi? Etika hukum dan profesi merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalankan profesi secara bertanggung jawab. Dalam konteks hukum, jaksa dan pengacara bertindak adil, transparan, serta mengutamakan kepentingan publik atas kepentingan pribadi. Dengan kata lain, etika profesi hukum menjadi fondasi yang menjaga kredibilitas lembaga hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu membahas tentang etika, etiket, kaidah dan norma, moral dan akhlak. Yang pertama itu ada etika, yaitu membahas tentang prinsip tentang apa yang baik dan buruk. Yang kedua ada etiket, yaitu mengatur tata cara perilaku yang sopan dalam situasi sosial. Yang ketiga itu ada moral, yaitu standar perilaku yang diterima dalam masyarakat. Akhlak adalah konsep moral dalam ajaran Islam, mencakup perilaku baik yang dilakukan dengan ikhlas. Kesimpulannya, etika bersifat umum dan filosofis, sementara etiket, moral, dan akhlak lebih berfokus pada tata cara dan aturan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu dari Muhammad Imam Suhada, kelompok 2. Pertanyaannya, sumber moral adalah agama. Bagaimana jika kalau orang tersebut tidak memiliki agama atau ateis? Apa sumber moralnya dalam bermasyarakat? Jawabannya yaitu ateis sering mengandalkan filsafat humanisme, logika, empati, dan norma sosial sebagai sumber moral. Selanjutnya ada pertanyaan dari Satara Merdekawati kelompok 11. Apakah ada argumen yang bisa diajukan untuk mendukung atau menentang relativisme budaya? Jawabannya ada. Mendukung yaitu menghargai keberagaman agama dan tradisional lokal. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Yulisa Suryana kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa hukum dikatakan bersifat memaksa sedangkan etika bersifat kesadaran? Jawabannya, hukum bersifat memaksa jika ada sanksi yang dilanggar. Etika adalah kesadaran pribadi mendorong perilaku baik tanpa paksaan. Baik, kita masuk ke dalam pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang etika profesi dan penerapannya. Etika profesi adalah sekumpulan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam profesinya, seperti integrasi, yaitu bersifat jujur dan transparan, objektif, yaitu mengambil keputusan tanpa pengaruh pribadi, dan yang terakhir yaitu ada kerahasiaan, menjaga informasi sensitif. Dalam dunia kerja modern, etika sangat penting. Ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan klien dan masyarakat. Yang kedua itu ada menjaga standar kualitas layanan atau produk. Dan yang terakhir itu ada mencegah konflik kepentingan yang merugikan pihak lain. Contohnya, seorang akuntan harus melaporkan keuangan perusahaan dengan jujur meskipun ada tekanan dari pihak manajemen. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman. Yang pertama yaitu dari Muhammad Ihsan, kelompok 1. Bagaimana teori virtue
Virtue Ethics membantu perkembangan karakter profesional. Berikan contoh dalam lingkungan kerja. Jawabannya yaitu teori ini menekankan kebijakan seperti kejujuran, empati, bertanggung jawab, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Contohnya, manajer yang jujur dan dalam melaporkan keuangan, atau pemimpin yang mendengarkan timnya mencerminkan penerapan kebijakan ini. Terus ada pertanyaan lagi dari Fadilah kelompok 5. Jelaskan maksud dari eutanasia dan hak untuk mati itu apa menurut kalian? Jawabannya, eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja untuk menghindari dari rasa sakit atau penderitaan akibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan dari Himami Rifki Dermawan kelompok 9. Bagaimana teori utilitarisme membedakan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya? Jawabannya yaitu teori ini menilai tindakan berdasarkan dampaknya. Suatu tindakan baik jika memberikan manfaat besar bagi banyak orang dan buruk jika menyebabkan lebih banyak penderitaan. Baik, kita masuk ke dalam pertemuan keempat, yaitu materi tentang pekerjaan dan profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikat bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI. Etika hukum mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Ada beberapa prinsip utama, yaitu pertama, privasi, yaitu menghormati data pribadi orang. Yang kedua, keadilan, tidak memanfaatkan kelemahan sistem untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir itu keamanan, yaitu untuk melindungi sistem dari ancaman eksternal. Kode etik IT, organisasi seperti ACM dan IEEE menetapkan kode etik bagi profesi TI yang mencakup integrasi, kompetensi, dan tanggung jawab sosial. Contoh pelanggaran, peretasan data perusahaan untuk dijual ke pihak lain merupakan pelanggaran etika komputer. Terus ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga ini. Yang pertama dari Satara Merdekawati kelompok 11. Apa peran organisasi nasional dalam mendukung judul yang dibawakan? Jawabannya, memberikan standar, pelatihan, dan advokasi di bidang tertentu. Terus ada lagi dari Risma Nurhaliza kelompok 10. Pertanyaannya, adaptasi itu penting. Seberapa penting adaptasi TI, adaptasi IT dalam pekerjaan dan profesi itu? Jawabannya, adaptasi IT meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya asing. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan kelompok 1. Mengapa sertifikasi penting dalam bidang profesi TI? Jawabannya, karena menunjukkan kompetensi, meningkatkan kepercayaan, dan membuka peluang kerja. Baik, kita masuk ke dalam pertemuan kelima, yaitu materi tentang definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, serta kode etik dan pelanggaran dalam profesi TI. Undang-Undang ITE di Indonesia mengatur aktivitas di dunia maya untuk mencegah kejahatan cyber seperti hoax, pencemaran nama baik, dan hacking. Beberapa poin penting dari Undang-Undang ITE. Yang pertama itu ada di pasal 27 tentang pelanggaran pencemaran nama baik. Terus di pasal 28 pelanggaran penyebaran berita hoax, dan terakhir di pasal 29 yaitu pelanggaran ancaman melalui media elektronik. Cyber law juga mencakup perlindungan data, e-commerce, dan hak kekayaan intelektual digital.
Contoh kasusnya, penyebaran berita hoaks di media sosial yang menyebabkan kepanikan di masyarakat dapat dijerat dengan pasal yang terkait dalam Undang-Undang ITE. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Raisa Alifah Khansa, kelompok 11. Bagaimana jika seorang berprofesi di bidang TI melanggar kode etik yang disebutkan? Apakah mereka mendapatkan semacam hukuman? Jika iya, apakah hukuman yang diberikan sama dengan seluruh organisasi atau tiap organisasi punya kebijakan yang berbeda-beda? Jawabannya, hukumannya berbeda-beda tiap organisasi. Bisa berupa teguran, pemutusan kontrak, atau pencabutan sertifikasi. Yang kedua itu ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan, kelompok 1. Mengapa pelanggaran etika dalam penggunaan data pribadi sering terjadi meskipun sudah ada regulasi yang ketat, dan bagaimana cara mencegah pelanggaran semacam ini di masa depan? Jawabannya, terjadi karena lemahnya implementasi regulasi. Pencegahannya yaitu audit rutin, edukasi, dan teknologi keamanan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu dari Muhammad Tantowi Jauhari, kelompok 4. Pertanyaannya, apa argumentasi perusahaan dalam meminta data pelanggan atau pengguna, bahkan data yang bersifat personal? Bukankah ini secara praktek melanggar kode etik IT? Jawabannya, data membantu profesionalisme layanan. Solusinya, transparansi dan persetujuan pelanggan untuk menjaga etika. Baik, kita masuk di pertemuan ke-6, yaitu materi tentang profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme dan profesi. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh teknologi internet. Sejenis cybercrime meliputi yang pertama yaitu ada phishing, hacking, dan malware. Phishing sendiri yaitu penipuan yang mencuri data pribadi. Hacking yaitu membobol sistem tanpa izin, dan yang terakhir itu ada malware yaitu penyebaran program berbahaya. Adapun cara-cara untuk menghindarinya, yang pertama yaitu ada pencegahan, selanjutnya ada menggunakan kata sandi yang kuat, memperbaharui sistem secara berkala, menghindari klik tautan yang mencurigakan, peranan pemerintah, kemudian ada membuat regulasi yang ketat, dan yang terakhir yaitu ada mengedukasi masyarakat tentang keamanan digital. Profesionalisme adalah sikap yang mencerminkan keahlian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pekerjaannya. Karakteristik profesional meliputi yang pertama yaitu ada kompetensi, yang kedua ada adaptabilitas, dan yang terakhir ada komitmen. Contoh kasus, perusahaan teknologi yang menjaga kerahasiaan data pengguna akan lebih dipercaya dibandingkan dengan yang pernah mengalami kebocoran data. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Tantowi Johari, kelompok 4. Sebagai orang profesional, apa batasan dalam penggunaan AI yang dianggap bisa ditolerir agar tidak melanggar asas integrasi profesionalisme? Jawabannya, tidak menggunakan AI untuk manipulasi, plagiarisme, atau melanggar privasi. Pertanyaan yang kedua itu dari pertanyaan yang kedua yaitu dari Ahmad Rizal Renaldi, kelompok 1. Bagian karakteristik kenapa adaptif tidak dimasukkan ke dalam karakteristik profesionalisme. Apakah adaptif tidak sepenting itu? Jawabannya, adaptif penting, tapi lebih dianggap sebagai keterampilan pendukung daripada
terinti profesionalisme. Dan yang ketiga terakhir, pertanyaan dari Yunarja, kelompok 14, yaitu bagaimana menjaga etika dan integrasi dalam menjalankan peran profesional. Jawabannya, tetap konsisten dengan nilai-nilai moral, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua keputusan. Baik, lanjut di pertemuan 7, yaitu di pertemuan 7 adalah kuis, yang dimana kuis ini terdiri dari 3 soal. Yang pertama mengenai celah keamanan yang dapat membahayakan data, tapi kasus tersebut tidak boleh diungkap karena akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang kedua, membedakan konsep antara pekerja, profesi, dan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara etika, moral, dan kaidah dalam profesi TI. Lanjut di pertemuan 8 itu kita melaksanakan yang namanya UTS, ulangan tengah semester. Pada ujian tengah semester, mahasiswa diminta untuk datang ke kampus untuk mengisi absensi karena UTS, yang sudah membuat video presentasi kelompok yang akan dikirimkan melalui link video ke Gmail dosen mata kuliah. Baik, lanjut kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu materi tentang manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen adalah pedoman moral bagi manajer dalam mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Seorang manajer bertugas memastikan kebijakan perusahaan menghormati hak karyawan, seperti memberi upah yang adil dan layak. Prinsip-prinsip etika manajerial. Yang pertama, jujur dan integritas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang terakhir itu kepedulian lingkungan. Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi etika. Yang pertama yaitu nilai kepribadian manajer. Yang kedua budaya organisasi. Dan yang terakhir itu ada sistem penghargaan dan sanksi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi etika. Yang pertama itu ada persaingan bisnis. Yang kedua ada regulasi pemerintah. Dan yang ketiga ada teknologi. Mengambil keputusan etis melibatkan proses sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi masalah etis yang ada. Yang kedua menganalisis berbagai pilihan serta dampaknya. Dan yang terakhir memilih keputusan yang tinggi sesuai dengan prinsip etika. Contoh, menunda peluncuran produk yang belum diuji sepenuhnya demi keamanan konsumen. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu dari Muhammad Ihsan, kelompok 1. Mengapa transparansi dalam pengelolaan data itu penting dalam konteks etika manajemen? Jawabannya, transparansi membangun kepercayaan, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Yang kedua ada pertanyaan lagi dari Fadila Aisyah Syahnas dari kelompok 5. Apakah memaksimalkan keuntungan perusahaan selalu sejalan dengan etika manajemen? Coba jelaskan secara sederhana. Jawabnya, tidak selalu sejalan. Keuntungan maksimal kadang mengorbankan karyawan atau lingkungan. Etika menekan keseimbangan kepentingan semua pihak. Dan pertanyaan terakhir dari Raditya Abdi Nur Hafiz, kelompok 6. Mengapa perlindungan data dan privasi menjadi fokus utama dalam
etika kepemimpinan TI? Jawabnya, karena melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan data, dan menjaga reputasi perusahaan. Baik, kita masuk di pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan 10 ini, kita membahas materi tentang definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi. Di era digital dan globalisasi, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tapi juga menjaga nilai-nilai etika. Etika organisasi bertindak sebagai pedoman moral dan mengatur perilaku seluruh anggota organisasi serta hubungan mereka dengan pemangku kepentingan. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yang pertama dari Raihan Dimas Aditya, kelompok 1. Paparkan perbedaan antara etika sehari-hari dengan etika dalam organisasi. Jawabnya, yang pertama, etika dalam sehari-hari berdasarkan nilai pribadi. Dan yang kedua, perbedaannya pada etika organisasi yaitu terdokumentasi dan mengatur perilaku profesional. Pertanyaan kedua dari Yusuf Al-Farabi Natawiyanta, kelompok 6. Apakah ada kode etik dari pemerintah yang diperuntukkan untuk perusahaan di Indonesia? Dan bagaimana jika kode etik dari suatu perusahaan tersebut bertentangan dengan undang-undang? Jawabnya, ada kode etik seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang ITE. Jika bertentangan, undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari Andika Syarif Hidayatullah, kelompok 14. Apa peran pemimpin dalam membentuk budaya etis dalam organisasi? Jawabnya, menjadi teladan, menetapkan kebijakan, dan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran. Baik, kita masuk di pertemuan ke-11, yaitu materi tentang Undang-Undang ITE di dunia maya. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mengatur aktivitas digital yang semakin berkembang di Indonesia, seperti e-commerce, transaksi elektronik, dan keamanan data. Regulasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman hoaks, hacking, dan pencemaran nama baik. Tujuan dari Undang-Undang ITE yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi pengguna teknologi. Yang kedua, melindungi masyarakat dari kejahatan cyber. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Yang keempat, meningkatkan keamanan cyber nasional. Dan yang terakhir, menyelaraskan perkembangan teknologi dengan regulasi hukum. Selanjutnya ada implementasi dan tantangan. Undang-Undang ITE ditegakkan oleh lembaga seperti Kominfo dan kepolisian dengan sanksi berupa denda atau penjara bagi pelanggar. Tantangan utama penerapan meliputi yang pertama, kebebasan berekspresi, yang kedua, kecepatan teknologi, yang kedua, literasi digital, dan yang terakhir ada anonimitas. Adapun studi kasus ada 3. Yang pertama yaitu kasus Baik Nuril, yang kedua kasus keluh di media sosial, dan yang ketiga ada kasus hacking. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Faiza Nur Ainsi, kelompok 3. Pertanyaannya, apakah kasus Baik Nuril terjadi karena aturan Undang-Undang ITE yang tidak cocok atau karena orang yang menjalankan aturan itu tidak paham atau salah paham? Jawabnya, salah tafsir Undang-Undang ITE, kurangnya pemahaman aparat dalam menilai kasus secara kontekstual.
Yang kedua itu pertanyaan dari Yunerja kelompok 14. Pertanyaannya, berikan contoh pelanggaran etika yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan salah satu pasal di atas. Jawabnya, pencemaran nama baik di media sosial pasal 27 ayat 3. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Mahendra Adi Kusuma kelompok 9. Pertanyaannya, jelaskan asas keberlanjutan dan kebebasan teknologi itu seperti apa dan berikan contoh dari poin itu. Jawabannya ada 2. Yang pertama, keberlanjutan. Teknologi mendukung pertumbuhan jangka panjang, misal energi terbarukan. Dan yang kedua itu ada kebebasan. Teknologi digunakan tanpa merugikan orang lain, misal open source software. Baik, kita masuk di pertemuan 12, yaitu materi tentang etika di dunia maya menurut Undang-Undang ITE. Pentingnya penerapan etika di dunia maya seiring perkembangan penggunaan internet. Kehadiran internet yang memberikan kebebasan tanpa batas menimbulkan banyak pelanggaran etika seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Undang-Undang ITE hadir untuk mengatur perilaku pengguna internet agar lebih bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar etika di dunia maya ada 4. Yang pertama yaitu sopan santun. Yang kedua, hormati privasi. Yang ketiga, jangan sebarkan hoaks. Dan yang terakhir ada tidak melakukan cyberbullying. Dan yang terakhir itu ada tidak melakukan cyberbullying. Etika menurut Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum untuk menjaga etika di internet dengan beberapa aturan utama, yaitu yang pertama pasal 28 ayat 1, melanggar penyebaran berita hoaks. Yang kedua pasal 27 ayat 3, melanggar pencemaran nama baik. Dan yang terakhir pasal 29, melanggar penyebaran ancaman melalui media elektronik. Studi kasus pelanggaran etika ada 2. Yang pertama, kasus penyebaran hoaks vaksin. Seorang selebriti menyebarkan informasi bohong tentang vaksin COVID-19, menyebabkan keresahan di masyarakat. Dan yang kedua itu ada konsekuensi hukum. Pelaku pelanggar dapat dijerat hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dan didenda maksimal 1 miliar sesuai Undang-Undang ITE. Baik, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Fauzan Azima, kelompok 13. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi informasi sensitif dengan enkripsi? Jawabannya, gunakan algoritma untuk mengamankan data sensitif agar tidak mudah dibaca pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, pertanyaan dari Ahmad Rizal Renaldi, kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana batasan antara kritik yang konstruktif dengan pencemaran nama baik di media sosial menurut perspektif Undang-Undang ITE? Jawabannya, fokus pada kebijakan bukan profesional. Dan yang kedua, serangan terhadap reputasi individu dengan informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Raditya Abdi Nur Hafiz, kelompok 6. Pertanyaannya, berikan contoh di kehidupan sehari-hari untuk setiap pasal di Undang-Undang ITE yang terkait etika pengguna internet. Jawabnya, pasal 28 ayat 1, yaitu penyebaran berita hoaks.
Pasal 27 ayat 1 konten pornografi di media sosial. Baik, selanjutnya masuk di materi pertemuan 13 yaitu Cyber Law dan Undang-Undang ITE. Cyber Law adalah aturan hukum yang mengatur pengguna teknologi informasi di dunia maya. Ini mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan internet dan teknologi digital. Ruang lingkup Cyber Law, yang pertama ada hak kekayaan intelektual digital, mengatur hak cipta, merek dagangan online, dan domain. Yang kedua, e-commerce, yaitu meliputi transaksi elektronik, tanda tangan digital, dan melindungi konsumen. Dan perlindungan konsumen, Yang ketiga itu ada privasi dan keamanan, yaitu mencakup perlindungan data dan keamanan jaringan dan enkripsi. Dan yang terakhir itu ada mengatur tindakan seperti hacking, penipuan online, dan cyberbullying. Studi kasusnya, pencemaran nama baik, kasus Prita dan RS Omi. Pencemaran nama baik yaitu kasus Prita dan Rumah Sakit Omni. Dan yang kedua ada penipuan online, kasus marketplace fraud. Kasus marketplace fraud. Dan selanjutnya ada peretas data, kasus Tokopedia. Dan yang terakhir ada konten asusila, kasus revenge porn dan takedown konten. Pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman. Yang pertama dari Muhammad Ihsan, kelompok 1. Pertanyaannya, apakah cyber law itu termasuk sebuah aturan hukum dari undang-undang yang ada di Indonesia? Jawabannya, termasuk dalam Undang-Undang ITE yang mengatur aktivitas di dunia maya. Selanjutnya pertanyaan dari Yulisa Suryana, kelompok 4. Pertanyaannya, adakah kasus cybercrime yang belum diatur secara detail dalam Undang-Undang ITE? Jelaskan. Ada. Yang pertama, serangan deepfakes dan AI belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang ITE. Dan pertanyaan yang terakhir dari Widya Sabila, kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan keamanan dan privasi data? Jawabannya yaitu enkripsi, firewall, dan autentifikasi ganda atau 2FA meningkatkan keamanan data. Baik, lanjut pada pertemuan 14, yaitu materi tentang definisi, jenis, dan pencegahan terjadinya cybercrime. Definisi dan karakteristik cybercrime adalah aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet. Karakteristiknya meliputi sifat yang visual, lintas batas negara, dan memanfaatkan kelemahan teknologi. Jenis-jenis cybercrime ada 5. Yang pertama itu ada phishing, yaitu penipuan atau mencuri informasi sensitif. Yang kedua ada hacking, yaitu akses ilegal ke sistem komputer. Yang ketiga itu ada malware, yaitu penyebaran perangkat lunak berbahaya. Yang keempat ada identity theft atau pencurian identitas. Dan yang terakhir ada online fraud, yaitu berbagai bentuk penipuan daring. Motif pelaku yang pertama keuntungan finansial, yang kedua ada rasa ingin tahu, ketiga ada balas dendam, dan yang keempat ada ideologi atau politik. Dampaknya yang pertama pada individu, kehilangan privasi, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Yang kedua ada dampak pada organisasi, yaitu kerugian reputasi, kehilangan data penting, dan kerugian ekonomi. Dan yang terakhir pada kerugian pada masyarakat, yaitu ketidakpercayaan terhadap teknologi dan ancaman keamanan nasional. Dan ada lagi ini untuk strategi pencegahan.
Yang pertama ada tingkat individu. Yang pertama menggunakan password yang kuat, memperbaharui perangkat lunak secara rutin. Dan tingkat yang kedua adalah tingkat organisasi. Dan yang ketiga ada peranan pemerintah. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama pertanyaan dari Muhammad Tantowi Johari, kelompok 4. Pertanyaannya, apakah pekerjaan black hat, hacker, atau bisa disebut dengan hacker yang melakukan tindakan ilegal atau kriminal merupakan hal yang etis bagi keperluan keamanan nasional? Jawabnya, tidak etis kecuali mereka sudah berubah dan melalui jalur hukum. Yang kedua itu ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan, kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kejahatan cyber yang terus-menerus berkembang di zaman sekarang ini? Jawabannya yaitu membuat regulasi ketat dan meningkatkan edukasi digital serta membangun kesatuan cyber. Baik, yang terakhir itu ada pertanyaan dari Imami Rifki Dermawan, kelompok 9. Pertanyaannya adalah, jelaskan profil pelaku skrip Kidis ini kembali dan memberikan contoh serangan yang terjadi pada profil pelaku tersebut. Jawabannya, yang pertama ada skrip Kidis, pelaku yang memakai skrip orang lain untuk menyerang. Dan yang kedua contoh serangannya yaitu menggunakan DOS sederhana terhadap website kecil. Kemudian selanjutnya pada pertemuan 15 yaitu melaksanakan yang namanya kuis. Baik, kita masuk di pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester atau UAS, yaitu mahasiswa disuruh untuk hadir untuk mengisi daftar hadir. Lalu mahasiswa disuruh untuk membuat makalah pertemuan 1 hingga 16 plus dengan review video. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.